Please, jangan beli iPhone 13 di tahun ini. Kalian pasti tahu kan, kalau misalkan tahun ini iPhone itu mau ngeluarin series terbarunya, yaitu generasi 16. Terus kenapa gua nggak nyaranin kalian nih buat beli iPhone 13? Ya sebenarnya ada beberapa alasan sih yang bisa kalian jadiin pertimbangan atau referensi lah. Yang pertama nih, usia. Pada tahun 2024, iPhone 13 punya umur sekitar 3 tahun meskipun produk Apple terkenal karena kualitasnya nih yang tinggi dan umurnya yang panjang. Tapi ada kemungkinan kalau kita sebagai pengguna tuh pengennya itu menggunakan iPhone yang lebih baru dengan fitur dan spesifikasi yang terbaru juga tentunya. Jadi walaupun iPhone 13 masih terbilang bagus ya, adanya perkembangan teknologi mungkin bakal membuat beberapa orang nih bakal pilih iPhone dengan fitur yang lebih canggih dan inovatif guys. Kemudian kelemahan dari iPhone 13 ini nih juga terletak pada pengisian baterai yang lama dan performa main game yang terbatas. Dengan kemampuan pengisian maksimal hanya sekitar 20 watt, proses pengisian daya bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan beberapa pesaingnya nih guys, yang menawarkan teknologi pengisian cepat yang lebih canggih tentunya. Bagi kalian yang suka hangout bareng teman-teman, mungkin ini bakal jadi kendala besar ya, karena waktu charge-nya yang terbilang cukup lama. Sedangkan untuk bermain game, iPhone 13 ini memang dilengkapi dengan chipset A15 Bionic yang terbilang cukup tangguh. Tapi hal tersebut gak menjamin kalian bisa main game dengan mulus dalam waktu yang lama, karena iPhone 13 rentan mengalami masalah throttling saat digunakan untuk main game berat. Nah, throttling ini yang bisa bikin penurunan performa dan juga membuat pengalaman gaming kalian itu jadi kurang optimal. Kalau kita lihat dari sisi kameranya nih ya, emang nggak salah sih, iPhone ini masih dalam kategori terbaik buat ambil foto atau video. Walaupun dalam kondisi yang kurang pencahayaan ya, tapi di iPhone 13 ini kalian cuma bisa nikmatin fitur Cinematic Mode hingga resolusi Full HD 1080p. doang ya. Padahal iPhone 13 dapat merekam video hingga resolusi 4K. Terus juga masih belum ada fitur perbesaran optik. Padahal seri iPhone terdahulunya kayak iPhone X udah punya kamera telefoto dengan kemampuan 2 kali perbesaran optik. Nah, selanjutnya refresh rate. Apple memilih untuk gak ngasih teknologi refresh rate 120Hz pada layar iPhone 13 dan 13 mini. Teknologi ini baru ada di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Alhasil refresh rate layar iPhone 13 dan 13 mini mentok di 60Hz aja. Kalau kita bahas soal harga guys, kira-kira kenapa harga iPhone 13 ini tuh sempet turun sampai di bawah 10 juta? Ada yang tahu nggak? Adanya penurunan harga ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor nih. Mulai yang dari strategi pemasaran Apple sampai isu green screen yang sempat ramai jadi perbincangan. Dapat menjadi alasan kenapa harga iPhone 13 itu turun. Terus kenapa gue nggak merekomendasikan iPhone 13 ini? Jadi umur dari iPhone 13 ini udah 3 tahun dan kemungkinan akan bertahan di 2 tahun aja guys. Jadi saran dari gue adalah mending kalian nabung sedikit-sedikit lagi nih supaya kalian bisa ambil iPhone yang di atasnya, yaitu iPhone 14. Karena iPhone 14 bentar lagi juga harganya turun saat perilisan iPhone 16 nih guys, waktu launching iPhone 16 yang baru ya. So, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di channel ini. Kalau kalian punya rekomendasi elektronik lainnya yang mau kita bahas, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. See you in the next video and ciao!